Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Tentunya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, terlebih tetap semangat dalam pembelajaran daring. Anak-anakku, hari ini Bu Inti akan memberikan materi di pelajaran 11. Silahkan anak-anakku nanti melihat video pembelajaran yang Bu Inti kirimkan. Kemudian kalian mencatat apa yang ada di YouTube tersebut dan kerjakan evaluasi yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anakku, selamat belajar, Tuhan memberkati. Agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita membahas materi dari kelas 8 bab 11 dengan judul Mengapa Bersyukur. Bab 11 ini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, silakan kamu pelajari materi dalam video ini. Kemudian kamu pindahkan materi itu ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasinya. Dan sebelum memasuki pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan Yesus kami bisa mengikuti pembelajaran kami melalui video ini. Berkati anak didik kami Tuhan Yesus dalam mengikuti pembelajaran, dan berkati juga hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 11 ini adalah Amsal 17 ayat 22, Filipi 4 ayat 4 sampai 7, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat pengertian bersyukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Dapat dipahami bahwa bersyukur itu adalah ketika kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan menurut Alkitab, bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan, memelihara, dan menyelamatkan hidup kita. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Jadi ini adalah pengertian bersyukur. Namun demikian, ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepedihan dan amarah. Jadi bersyukur itu adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Kemudian kita lihat bagian B, pemahaman ayat Alkitab. Kita lihat pemahaman ayat Alkitab tentang bersyukur. Yang pertama dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat manjur, tetapi semangat patah mengeringkan tulang. Artinya bahwa hati inilah penggerak yang dapat membuat hidup kita gembira. Jadi jika Allah yang berada di hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira, dan itu menjadi modal untuk kesembuhan bagi semua jenis penyakit. Bahkan para dokter juga mengakuinya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Ya, jadi ketika semangat kita tidak ada, maka kita akan sulit melewati, bahkan akan mudah penyakit-penyakit fisik atau jasmani itu datang menyerang kita. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Kemudian yang kedua, Filipi 4 ayat 4 sampai 7 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, bila kita sudah mensyukuri apa yang ada bagi kita, maka kita tidak akan lagi bersungut-sungut terhadap apapun yang kita terima itu. Tetapi kita mencukupkan diri. Dengan rasa cukup itu akan membuat kita bersukacita dan tidak merasa khawatir lagi dalam hidup. Jadi apapun yang kita miliki dan kita menganggap itu cukup bagi kita, maka itu adalah salah satu cara untuk mensyukuri. Kemudian yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, ucapan syukur harus keluar dari hati kita, baik waktu senang maupun waktu susah. Mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Jadi mengucap syukur itu tidak hanya saat ketika kita mendapatkan berkat, hanya ketika kita sedang bersenang-senang atau hal yang lain. Tapi mengucap syukur itu adalah harus dilakukan sebagai orang percaya, baik di waktu suka maupun duka. Sekarang kita masuk bagian C, manfaat hidup bersyukur. Yang pertama, hidup bersyukur akan membuat kita merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur. Ibu buat satu contoh, seorang pemain sepak bola, dia bermain sangat bagus di klubnya. Tetapi ketika dia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Kenapa? Karena di tempat yang baru dia merasa tidak nyaman, ada iri hati dan ada rasa kecewa kepada rekan-rekannya, tidak puas dengan pelatihnya. Intinya dia tidak bersyukur, akibatnya ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Dan ketika bermain pun jadinya tidak bersemangat. Jadi tidak heran kalau kemudian ia tidak bisa bermain dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kita hidup bersyukur itu akan membuat kita merasa nyaman dan bersemangat, dan kemampuan-kemampuan kita akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua, hidup bersyukur membuat hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang yang berusia lanjut. Hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan dirinya hidup bersyukur, mereka senang tertawa, mereka bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka mengomel-omel dan mengeluh. Biasanya tubuhnya lebih sehat, mereka jarang sakit, dan biasanya itu akan panjang. Jadi intinya bahwa ketika kita hidup bersyukur, tubuh kita juga akan lebih sehat. Yang ketiga, hidup bersyukur akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah, selalu cemberut, kamu pasti tidak akan merasa nyaman bersamanya. Tetapi apabila kamu punya teman yang kesehariannya selalu senyum, tertawa, tidak mau mengeluh, bersyukur senantiasa, maka kamu akan merasa senang berada di dekatnya. Jadi itu intinya, bahwa ketika kita membiasakan hidup bersyukur, maka orang-orang akan mendekat kepada kita dan nyaman bersama kita. Sekarang kita lihat ada tips untuk hidup bersyukur. Yang pertama, fokuskan pikiran pada kasih dan karunia Tuhan. Jangan fokuskan ke hal yang lain. Jangan hanya kau fokuskan bahwa wow si Anu
luar biasa cantik, si A luar biasa kaya. Jangan seperti itu. Fokuskan bahwa apa yang ada dalam dirimu adalah kasih dan karunia Tuhan. Yang kedua, jangan mengeluh. Buang kata-kata negatif dan ucapkanlah kata-kata positif yang membangun semangat. Kata-kata yang mematahkan semangat itu jauhkan dari dalam pikiran kamu dan dari mulut kamu. Kemudian yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi diri kamu maupun orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, buatlah catatan harianmu tentang hal-hal yang harus kamu syukuri setiap hari. Ini boleh kamu lakukan. Tulis apa berkat Tuhan yang kau terima hari ini, dan dari situ kamu akan mensyukurinya, menyadarinya, kemudian akan selalu bersyukur. Kemudian yang kelima, percayakan Tuhan akan menyertai kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi yakinkan bahwa Tuhan menyertaimu dalam perjalanan hidupmu. Demikianlah pembahasan materi kita untuk bab 11 ini. Untuk pertemuan pertama ini silakan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Kemudian untuk pertemuan kedua silakan kamu kerjakan evaluasi. Ini ada 5 soal. Yang pertama, tuliskan pengertian bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Yang kedua, tuliskan manfaat hidup bersyukur. Yang ketiga, tuliskan 5 hal dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Yang keempat, tuliskan 5 hal yang sering membuatmu sulit sekali untuk bersyukur dan berikan alasanmu. Yang kelima, buatlah cerita pendek atau puisi. Kamu boleh pilih salah satu yang mencerminkan hidup bersyukur. Jadi evaluasi ini kamu kerjakan di pertemuan kedua.